Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 Program Studi Manajemen akan mempresentasikan proposal proyek dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Literasi ICT, Optimalisasi Penggunaan QRIS dalam Ekosistem Ekonomi Digital. Presentasi ini akan menjelaskan latar belakang, metode pelaksanaan, hingga output dan indikator keberhasilan dari proyek yang kami rancang, dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Iwan Fatoni. Latar belakang dari proyek kali ini yaitu perkembangan ITC mengubah sistem ekonomi dan perilaku transaksi pembayaran digital menjadi bagian penting dari ekonomi modern. Artinya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, khususnya dalam cara masyarakat melakukan transaksi. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah pembayaran digital. Dan di Indonesia, hal ini ditandai dengan hadirnya QRIS sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR. Namun, meskipun QRIS telah diterapkan secara nasional sejak tahun 2019 dan jumlah transaksinya meningkat signifikan, tingkat pemahaman dan adopsinya di masyarakat masih belum merata. Kemudian QRIS sebagai inovasi pembayaran digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem ekonomi dan perilaku transaksi masyarakat. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, sebuah sistem pembayaran berbasis kode QR yang disatukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau dikenal dengan ASPI. QRIS menyatukan berbagai aplikasi pembayaran digital sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi non-tunai secara praktis dan efisien. Kemudian, perkembangan dan tantangan QRIS. Dalam perkembangan dan tantangan QRIS, transaksi mencapai kurang lebih 250 juta per bulan pada tahun 2024. Begitu pula dengan tantangan QRIS, yaitu adopsi yang belum merata, kemudian kesadaran yang rendah di wilayah pedesaan dan UMKM, kemudian dipengaruhi literasi digital dan sosialisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, khususnya dalam cara masyarakat melakukan transaksi. Permasalahan utama yang kami temukan adalah masih rendahnya literasi digital masyarakat, terutama di kalangan UMKM dan masyarakat non-perkotaan. Selain itu, banyak pengguna yang belum memahami aspek keamanan transaksi digital, sehingga berpotensi mengalami kesalahan transaksi maupun penipuan berbasis QR Code. Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai penggunaan QRIS yang aman dan efektif menjadi kebutuhan yang mendesak. Kemudian, manfaat penggunaan QRIS. Manfaat penggunaan QRIS sendiri antara lain yaitu efisiensi waktu dan biaya transaksi, kemudian adanya transparansi pencatatan keuangan, peningkatan inklusi keuangan, serta dukungannya terhadap gerakan nasional non-tunai. QRIS juga relevan di era pasca pandemi karena mengurangi kontak fisik. Berdasarkan permasalahan tersebut, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan literasi ICT masyarakat terkait penggunaan QRIS, baik dari sisi teknis maupun keamanan. Manfaat yang diharapkan antara lain meningkatnya efisiensi transaksi, transparansi pencatatan, serta peningkatan inklusi keuangan. Dengan literasi yang baik, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan QRIS secara optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Selanjutnya, tinjauan pustaka.
QRIS mendorong percepatan inklusi keuangan, faktor adopsi teknis sosial, dan kepercayaan. Model UTAUD atau UTAUD 2 dan TAM banyak digunakan, prediktor kuat social influence, facilitative conditions, performance ekspektansi. Berdasarkan tinjauan pustaka, berbagai penelitian menunjukkan bahwa adopsi QRIS dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti kemudahan penggunaan, pengaruh sosial, serta kepercayaan dan keamanan. Model-model seperti UTAUD dan TAM banyak digunakan untuk menjelaskan perilaku adopsi teknologi pembayaran digital. Selain itu, studi pada UMKM menunjukkan bahwa penggunaan QRIS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi usaha apabila didukung oleh edukasi yang memadai. Selanjutnya ada aspek keamanan. Pertama, risiko QR code phishing, kedua, malware melalui QR code, ketiga, kesalahan pengalihan pembayaran. Slide ini menyoroti aspek keamanan sebagai perhatian penting dalam penggunaan QRIS. Risiko yang sering muncul antara lain QR code phishing, penyebaran malware melalui QR code, serta kesalahan pengalihan pembayaran apabila pengguna tidak memverifikasi penerima transaksi. Selanjutnya, literasi digital dan keamanan. Literasi efektif mencakup pengetahuan teknis, literasi finansial, kesadaran keamanan cyber, perlunya modul keamanan praktis QRIS. Ditekankan bahwa literasi digital yang efektif tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga literasi finansial dan kesadaran keamanan cyber. Oleh karena itu, program literasi QRIS perlu memasukkan modul keamanan praktis agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman. Ini akan diteruskan oleh Kak Iksan. Terima kasih Kak Tiara. Kemudian yang berikutnya adalah metode pelaksanaan proyek melalui pendekatan sistematis. Tahapan perencanaan, pelaksanaan evaluasi setiap tahap memiliki output dan indikator, kemudian tahap pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan QRIS, kemudian dengan materi konsep dasar QRIS, cara transaksi, fitur keamanan pembayaran digital. Metode pelaksanaan proyek ini dirancang secara sistematis melalui 3 tahap utama. Tahap pertama adalah persiapan yang meliputi survei awal dan penyusunan materi edukasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan berupa sosialisasi dan pelatihan penggunaan QRIS. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi dan pelaporan untuk mengukur keberhasilan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pelatihan secara luring ataupun daring. Peserta diperkenalkan dengan konsep dasar QRIS, cara melakukan transaksi, serta fitur keamanan pada aplikasi pembayaran digital. Selain itu, peserta juga melakukan praktik langsung transaksi QRIS, dan kegiatan ini diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab untuk menggali pengalaman, kendala, serta membangun kesadaran kritis terkait keamanan transaksi digital. Kemudian output kegiatan dan target kegiatan adalah output kegiatan yang pertama adalah peningkatan pemahaman QRIS. Yang kedua, kemampuan transaksi yang aman. Yang ketiga, laporan kegiatan. Target dari kegiatan tersendiri adalah yang pertama masyarakat dan UMKM, yang kedua peningkatan literasi digital, dan yang ketiga peningkatan kepercayaan QRIS. Slide ini memaparkan output yang diharapkan dari kegiatan, yaitu meningkatkan pemahaman peserta tentang QRIS, kemampuan melakukan transaksi dengan benar, pemahaman risiko, keamanan transaksi digital, serta tersusunan laporan dan rekomendasi digital. Target kegiatan adalah masyarakat umum dan pelaku UMKM. Sasaran utamanya adalah peningkatan literasi digital, peningkatan kemampuan penggunaan QRIS, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi non-tunai. Indikator keberhasilan menjelaskan tolak ukur capaian kegiatan, antara lain peningkatan skor post-test dibandingkan pre-test. Kemudian kemampuan peserta mempraktikkan transaksi QRIS, kemampuan mengenali risiko keamanan, serta partisipasi aktif dalam diskusi. Sebagai penutup, peningkatan literasi ICT melalui pemanfaatan QRIS merupakan langkah strategis dalam mendukung ekonomi digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan adopsi QRIS di masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili teman-teman yang presentasi pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.